kembalinya Mobius untuk Nino. Yes, Mobius ya yang langsung dijawab di stack juga dengan ya probabilitas dari posisi Toy itu sendiri. Cuman RQ mau nge-spill junglernya di akhir lagi ngambil mid atau ngambil badan lagi nih. So far Badang masih ada loh. Badang ya. Iya. Badang yang kita tahu ya ini win rate-nya luar biasa banget di playoff. Bisa kalau mau Badang atau junglernya mereka bisa secure juga sekarang. Mungkin seperti Suyo sudah masih lepas nggak sih? Fredrin masih ya. Suyo Fredrin, Jadi ya. Fredrin. Tapi Badang menarik banget sih karena Iya, Badang betul. counternya bakal mudah banget ya. Combo gaban kan? Gaban. Gatot Badang. Iya, masih. Oke, mid dulu ya. Masih ke area of effect ya ini ya untuk mid lane potensialnya. Dan masuk ke fase lane. Targetnya no more lane. Ya, gak ada link. Di hero power juga untuk Rine, kita tahu dia bisa solo dengan linknya. Dan meskipun banyak play yang terlalu agresif dari Rine, tapi ya mereka harus respect juga dengan link yang biasa dibawa di regular season. Walaupun dia memang main Lancelot ya, tapi kayak kerasa ini kayak terlalu high risk dipaksa buat ngambil jungler Dan- durable kali ya. Benar, dan Lancelot pun susah bertarung di atas zaman force. Ada efek slownya kan di atas sana. Itu dia. That's why kayak mungkin dipaksa dikasih banget nih mungkin hero badannya Fredrin. Paksa main jungler fighter Shuyo yang masih tersisa karena kalau kita lihat ke Alter Ego Bending juga mengarah ke area City dan Wow, Sassi. 5 hero Rine Wow. yang dihabisin oleh Coach Cashcute. Ini ujung-ujungnya disuruh Leomord gak sih? Bisa jadi. Iya, bisa Tapi jadi, soalnya bisa memang dari Alter Ego masih butuh damage. Iya. Mereka masih kekurangan banget. Terlihat dari ya Kalia ini bakal dikombinasikan dengan apa nantinya yang bisa follow up dengan burst damage-nya. Aha. Mungkin di bagian gold masih tersedia ada Kari yang sekarang terbuka. Masih ada juga Beatrix mungkin yang jadi pocket pick untuk RP. Kalau sudah dipersiapkan. Sudah dipersiapkan. Masalahnya Rine dipaksa untuk Fredrinnya keluar kah? Tapi mereka bakal minimal dari segi damage-nya. Cukup dilematis untuk Alter Ego ya di posisi seperti ini karena badangnya pun sayangnya ditutup oleh Alter Ego. Ya kalau ngomongin badan sebenarnya masih ada high loss, masih bisa maksimalin ke arah dari sisi Gatot udah diambil ya. Ya, sebenarnya Hellas good options juga sih menurutku ya. At least bisa dua arah escape. Ya, atau kalau yang agak sedikit langka sebenarnya dari Islam pun itu oke. Ya, ya. Ya. Masih cukup memungkinkan sebenarnya kalau ngeliat dari historinya juga tipikal yang kayak Terizla. Tapi yang jadi pertanyaan junglernya sih. Mereka bisa taruh kayak tadi sih. Terakhir. Tipikal second pick di akhir. Betul, bisa taruh di akhir. Allow me to lead the charge. Hilda. Hilda terlebih dahulu. Menutup potensi Assassin. assassin keluar. Jadi Lancelot, Nolan atau apapun assassin pilihan dari Rine itu bakal cukup berbahaya nih untuk digunakan. Digiring pakai Lukas. Ayo Lukas atau Suyo. Fighter sih, Lucas, Suyo, Fredrin mau ngambil resiko kah? Atau ngambil ke arah dari sisi Alpha mungkin jika terbatas. Karena bila dari Alter Ego tetap ya, Tetap dengan line Ya, slot goyah. dan one-one. Oke, tapi ingat ya ini pengambilan dari Hilda yang bagus banget. Iya. Karena ini sebenarnya untuk mendinai juga dan Lancelot diambil. Ya harusnya early game agak sedikit sulit. Oke. Alter Ego. Tapi aku ngeliatnya dengan kelas pick karena One bisa ngejawab sih sebenarnya dari adanya heal dan juga Gatot Kaca ya. Yang pertama One punya mobilitas yang cukup tinggi untuk bisa keluar dulu dari manipulation tapi kembali dengan Lukasnya untuk Sujin di game keempat match point untuk mereka. Oke, match point sekali lagi untuk RRQ dan Alter Ego yang masih harus mengejar apakah Cinderella Story seperti di hari kemarin dapat mereka lakukan pengejaran menjadi 3-2 bisa mereka lakukan langsung saja dijawab bersama para casual kita Paklo dan Aul. Oke, terima kasih Dawar panelis dan ini dia. Akankah match point ini benar-benar bisa mengantarkan RRQ menuju ke final upper bracket? Dan kita akan lihat mungkin nantinya final upper bracket yang raja-raja aja ya. Wah. Oke, tapi upaya untuk kesultanan katanya. Iya. Meruntuhkan raja dari segala raja. Mampukah ada sebuah balasan lagi yang bisa dilakukan oleh Alter Ego? Yap. Karena sepertinya tadi sudah terlihat ya beberapa hero yang memang benar-benar ditujukan ke arah satu player. Jadi langsung saja entah ini akan menjadi match point yang benar-benar bisa diamankan oleh RRQ menuju kemenangan. Jadi Velodrome malam hari ini pada suaranya. Wow. Yang di luar juga kita mau
ngecek suaranya ya. Yang di luar pengen ngecek suara kan kita keluar tuh. Tapi rame banget. Rame banget. Oke, tapi yang rame juga nggak kalah nih. Ada di tengah, di mana Rins harus mundur perlahan dulu setelah menerima damage yang cukup banyak. Dan ada sedikit freeze yang dilakukan. Oke. Idok kembali menjadi abang-abangan yang harus melindungi rekan-rekannya. Dan Dairon sudah menuju area mid ya. Yap. Dan Dairon ya akan kembali menjadi sosok screener ya nantinya untuk para pemain dari Alter Ego. Tapi untuk dari Setan dan Domain juga terlihat real yang terselip untuk Dairon. Maka dari itu secara damage deal ini akan lebih terasa lagi. 2 punya set together yang akan membuat battle resource spell dari Arfi dan juga Dreams ini jauh lebih aktif nantinya. Oke. Dan Dreams sudah memiliki tambahan mana, region mana yang dia punya. Oke. Rine terdiam tanpa kata. Kita melihatnya. Apa yang terjadi? Begitu gampangnya tadi mendapatkan ke arah Rine. Di satu sisi aku melihat Rine ini powernya memang di assassin. Tapi kalau ngelihat dari apa yang terjadi di hari kemarin, fighter atau tank jungler jauh lebih stabil untuk Rine. Yap. Dan akhirnya entah kenapa assassin yang biasanya susah banget buat ditangkap, ini kayak terlihat mudah aja. Yap. Di tangan Rine kayak assassin itu ya yang gak ada licin-licinnya gitu. Di playoff ya? Dari match ini ya teman-teman Iya, ya. yang di Dari sini match ya. ini. Oke. Wow. Wow, ini sih early advantage buat RRQ. Dan ini akan menjadi sebuah keuntungan yang sangat-sangat bisa di-convert lagi nantinya untuk bisa menghalau bagaimana diversion play dari Hijime ini akan tertahan harusnya. Oke, sementara itu sekarang circle yang pertama pun akan menjadi arena pembuktian untuk mereka. Siapa lagi akan bisa mendapatkan karakter tersebut, tapi Nino-nya udah mulai maju ke arena depan. Dan pertempuran sudah terjadi. Setsuji tidak tinggal siap. Hijime menjadi korban, bahkan Dream pun hilang seketika. Dan Dino akan menyusul rekan-rekannya. Oke. 3 pemain. Wow, gak berhenti. Oke, sebuah landing maut lagi terlihat. Idok unbelievable. Avatar of Guardian yang akhirnya tepat sasaran menuju ke arah Rine. Seorang assassin yang butuh banget power snowball. Ini udah 0-2-0. Susah banget pasti untuk catch up. Dan membuat dari RRQ ini sejauh ini yang paling jauh loh di series ini. Di menit kedua menuju 3 udah 5 poin kill tanpa balasan sama sekali. Dan Alter Ego belum dapetin trade sama sekali. Yap, ini jatuhnya bukan snowball. Yap, Hijime. What? Satu persatu kembali diabsenin. Gak ada flicker. Rine udah. Dan Hijime udah. Dan. Yo, sisa 3 yo. Siapa lagi yo? Oke. Tinggal Arfi yang masih aman ya. Yap, RRQ di ambang kemenangan yang begitu indah. Bisa dibagi. Ini coba lihat, networknya udah naik setinggi ini. Iya. Di menit segini loh. Dan hari ini di series ini dia paling jauh dan Yap, Arfi. dan Arfi, bisakah dia menyelamatkan diri? Tapi Arfi sejauh ini masih aman. Dia lompat ke tempat yang berbeda. Dan rekan-rekannya sudah kembali hadir. Hanya saja follow up damage seperti apa yang mereka miliki untuk di awal ini. Iya, karena rumputan yang digunakan untuk bisa memberikan teleportasi diversion itu udah dilewati nama Idok. Iya. Jadi awareness-nya pasti udah langsung ada informasi yang disampaikan. Hati-hati, Loi ada di sini. Karena secara perolehan item juga ini akan terpaut lumayan jauh tentunya. Walaupun memang masih belum ada item jadi ya untuk hari masih pecahan-pecahan juga. Namun Counter Strike untuk Sutsujin ini yang akan membuat nantinya dari Flash Solo, dari Unleashed Beast-nya dan lihat Rine. Wah, pede banget untuk bisa maju ke arah depan. Coba lihat Daironnya sendirian. Ngajak-ngajak ke arah 3 player. Masih cukup pede. Walaupun sekarang Daironnya tertahan, tapi ya wes, dia pergi kembali. Yap, dan akhirnya ini buat dari Rine walaupun memang gak tumbang ya, tapi dihantui aja loh. Iya. Terus-terusan diteror dan ditempelin terus-menerus. Dan turtle kedua jatuh ke tangan dari Sutsujin kembali. Sementara Arfi-nya akan menjadi korban Oke, berikutnya. Arfi bisa menyelamatkan diri. Barusan terlihat ada sebuah bantingan yang dilakukan dan Dino tidak bisa menyelamatkan diri untuk kali ini. Oke, backupan yang manis dari Alter Ego yang akhirnya ngebuat apa yang diupayakan oleh Arfi tidak berhasil. Wah, Sutsujin penjajah masuk. Bahkan untuk sekarang kita lihat akan seperti apa. Shock Web Blast yang menjadi baut untuk Rine. Turret gak ada harganya, bahkan di depan base turret di saat Alternya masih ada Arfi. Oke, Arfi mundur tapi bisakah dia selamat dan barusan terlihat. Wow, mengerikan. Mengerikan. Dan sekarang dominasi cukup jauh
dipegang oleh RRQ dan Alter Ego. Mereka masih belum bisa menemukan jawaban bagaimana untuk bisa menemukan winning condition. Main diversion dalam keadaan under ini bakal menjadi sesuatu yang high risk low reward. Yep. Ini point blast-nya udah sesakit itu loh, tapi ngebanting sebuah ekspektasi tadi barusan. Itu yang kita lihat. Sakit ya, ekspektasi. Tapi memang masih ada Purify dan itu dia. Tidak ada yang nge-bait ke arah Purify-nya juga. Sehingga Dream ini dapetin target lumayan susah. Mau tidak mau Dream Slayer harus flicker. Kita pada berbeda. Kembali lagi menjadi sebuah serangan begitu mematikan dan RRQ. Ini pelan-pelan rontok semuanya. Alright. Alter Ego seperti blank, mereka kalang kabut untuk menghadapi apa yang diberikan oleh RRQ satu persatu. Dimakan, gak ada lagi celah sama sekali. Iya. Record sampai final upper bracket ya kayaknya. Biasa aja. Biasa. Biasa aja ya Bang? Boleh. Boleh. Ini ya, Rine level 8, Sutsuji level 11. Assassin yang gak snowball ini susah banget. Terus Darren, terus Randy, terus. Bang, udah bang. Ampun bang. Iya, dan bahkan perfect circle bisa didapatkan tanpa ada kesulitan sama sekali ya. Ya gangguan seperti apa yang mau mereka lakukan? Mereka ngeganggu, malah mereka yang terganggu. Karena ya itu salah satu upayanya adalah diversion, dan diversion dalam keadaan under seperti ini. Yap, karena sekarang mau nggak mau Susah. keharmonisan yang dimiliki oleh Alter Ego ya, dengan cara tidak mengganggu RRQ terlebih dahulu gitu. Bonsil dia mau inisiasi kah? Oke, ini dia Dreams. Akan kalau pakai Return pada berhasil tadi mendapatkan ke arah dan Jare, tapi pola damage yang tidak ada kembali. Bahkan Reward by salah satu ada Dreams yang pun harus meregang nyawa. Sebuah akibat yang dilakukan. Tapi barusan, apa terlalu dia kembali connect dan juga Dino akan bisa selamat. Walaupun dualnya tadi udah terlihat pula di dalam area tersebut. Oke, memang dalam keadaan under tapi seenggaknya ada upaya untuk pergerakan dari Alter Ego. Cuma Yap. pertanyaannya, Iya. dari mana follow up-nya? Dari mana follow up-nya? Coba, kembali maju. Sutsuji mencoba untuk bisa mendapatkan satu play, tapi Hijume masih berhasil menyelamatkan dirinya. Crossbow tank aktif. Akankah dipaksakan benar saja ada satu lagi crossbow tank yang padar. Shutdown pun tercipta, tapi Arfi bisa menyelamatkan diri karena masih dikejar di arah belakang. Dan Arfi masih bisa selamat. Namun untuk sekarang coba lihat satu persatu pemain dari RRQ. Akankah mereka di-upsetting, tapi sedikit lagi dan Toy kembali didapatkan untuk di game kali ini. Dan bahkan Rinsya pun ikut hilang. Wow. Shutdown dari Rine, double kill. Dan apakah RRQ mereka juga terbawa hype dengan apa yang sudah mereka bangun? Oke. Ini dia. Momentum sudah berhasil didapatkan oleh Alter Ego. Iya, dan seketika keunggulan yang dipegang oleh RRQ menginjak ke menit ke-6 tadi 5.000 gold. Sekarang sudah mulai dipersempit dan bahkan hampir dinetralisir. Memanfaatkan momentum pertama memang dari Arfi yang membuka keras bosnya, tapi RRQ mereka lanjutin team fight-nya dan dipegangin oleh Nino. Dan wah, tapi ngomongin Nino, dia punya total kill 1000 di MPL ID. Wow, congratulations Nino. Total 1000 poin kill sudah berhasil diambil oleh Nino. 1000 tuh ya. 1000 tuh. 1000 Avatar Guardian. Avatar Guardian, connect tadi karena satu player dan berhasil diamankan di Juve itu dia bisa menyelamatkan diri kembali dan Arfi yang di tempat berbeda udah menjadi korban pula. Bahkan sekarang Ninonya harus mundur sedikit di tempat berbeda. Dreamsnya tidak bisa melakukan apapun. 3 player mendadak lejam seketika. Dan itu dia momentum dimulai dari Idok. Avatar of Guardian yang mengincar Hijume yang dalam keadaan pudar flickernya. Gak bisa berkutik lagi dan Dairan benar-benar megangin. Menjadi sosok yang sangat-sangat mengerikan untuk bisa memberikan patroli untuk RRQ. Yap, dan Lord berhasil diambil. Kembali dipegang momentum oleh RRQ. Alright. Yang sempat hilang sesaat. Tapi tetap ya ternyata dengan perolehan item yang cukup juga sebagai damage deal. Karena udah ada War X untuk Sukujin. Yap. Serta ada Queen Swing untuk membuat durability dia semakin kuat. Dan bahkan item pertama buat Idok adalah Winter Crown untuk agar nantinya Arfi tidak akan bisa ngerembet lagi dari Crossbow of Tank. Yap, itu dia. Sebuah pancingan ya. Item yang begitu memberikan momentum di tempat berbeda. Arfi tidak akan bisa selamat. Digaruk habis-habisan. Sementara Rine di bagian bawah juga memiliki satu keadaan yang sangat darurat. Rine mencoba untuk bisa menyelamatkan diri, tapi masih ada poin kristal di bagian belakang. Bahkan Reload dan Western dikeluarkan begitu saja. Tom Ross-nya udah terlihat. Tapi Rine solo kill dari Randy. Itu dia.
Dan ternyata memilih untuk balik lagi ya dari Rene-nya. Hanya untuk membeli waktu agar teman-teman yang lain bisa melakukan defensif. Agar pemain-pemain dari RRQ juga tidak dengan kelengkapannya. Yep. Alright, tapi masalahnya sekarang udah mulai ditabrak lagi nih. Dengan Yep. kayak satu wave di arah tengah. Itu dia zaman Force sudah terlihat. Chrono dan Synchrovision semua sudah dikeluarkan. Akankah mereka sanggup? Tapi masih tertahan. Yap, dan RRQ kembali harus beriset tempo mereka. Mereka Yep. nggak boleh terlalu terburu-buru lagi dan alter ego. Tadi apa yang sudah mereka lakukan juga cukup baik ya untuk bisa mendapatkan momentum demi momentumnya. Tapi masalahnya sekarang momentum akan kembali sulit untuk bisa diciptakan, tapi Conceal Diversion. Yap, dan Susujin menjadi satu perburuan utama mereka. Cross bomb langsung dipangkat begitu saja. Susujin akan berhasil langsung ditumpahkan, tapi seperti masih bertahan dalam waktu yang cukup lama. Tapi tidak bisa bertahan lagi di depan pembeda. Daerahnya pun terjatuh. Dan Narvia pun sejauh ini masih bisa mempertahankan diri walaupun belum ada Winter Count yang terlihat di dalam tubuh dari Dog. Oke, 2 tukar 2 sebenarnya ya. Tapi masalahnya jungler dari RRQ yang hilang. Sebuah diversion itu dia gerakan yang akhirnya bisa dilakukan oleh Alter Ego berbuah manis. Dikombinasikan dengan Tsunami Slam sehingga kali ini Alter Ego mereka masih punya nafas untuk melebar lagi kesempatan untuk menyamakan kedudukan. Yap, nafas tambahan. Nafas tambahan, tenang. Nafas tambahan. Tenang teman-teman. Tenang Ultra Champ, tenang Kingdom. Game yang keempat belum berakhir. Dan kalian bisa lihat ya, ramainya Buset deh. Jakarta International Velodrome dengan kehadiran dari Kingdom dan juga Alter Champ. Oke, ini kalau dari segi item-itemnya ya, sudah mulai bertaburan Winter Ya, Crowd. itu udah jadi cheerleader tuh dari semuanya. Lah iya benar. Iya, megang itu apa sih namanya? Pom-pom. Pom-pom. Iya. Give me air. Give me R. Give me Q. R. RQ. Oke. Diversion yang memang sukses tadi dibawakan oleh Alter Ego. Akankah ada percobaan berikutnya? Karena sekarang dengan keadaan yang sudah mulai dipersempit lagi gapnya, ini ada kesempatan Alter Ego bisa mendapatkan momentum demi momentumnya juga. Dan di watch party lihat rame banget. Buset deh, watch party juga di luar rame banget. Sehat kalian yang di luar, Le. Itu dia. Jangan lupa ya pas pulang limpul-limpul kalian ya. Nah, tuh. Jangan dipalak, Pak. Apa sih, jika kali? Jangan, ini konsil aja. Oke, dan Dairon akan menjadi korban, tapi apa drop Guardian? Walaupun sekarang ada Arfi, berhasilkan dia membuka dan drop lagi, tapi Arfi mencoba bisa mundur, maka dia tidak bisa. Ada shockwave belajar begitu mengerikan dari masuk ke dalam tubuhnya. Dan Winter Crown membuat Suzuki bisa selamat, tapi masih ada Immortal kali ini. Pria misterius dari Sutsujin terbang Winter ganti Immortal dan akhirnya Sutsujin selamat. 2 yang hilang dari Alter Ego menutup lagi kesempatan untuk bisa melakukan kontes atas eksekusi Lord yang bisa dilakukan oleh RRQ. Terlalu mengerikan mekanik yang dimiliki. Tapi ada diversion loh. Weh, gua pindah nih. Oke. Wah beneran. Wah, pindah ke tempat berbeda. Sutsujin menjadi korban. Mereka nekat berhasil kau untuk mendapatkan Lord dan berhasil diamankan pula oleh Jube. Walaupun di Jube kali ini dikejar-kejar oleh Dairon. Satu terakhirnya ada Arfian siap untuk bisa membantu. Tapi terbuka kah? Masih tertahan kali ini. Oke, tapi Rene harus mundur dulu. Ada purple buff yang memang tersemat di dalam kakinya, tapi sebuah pergerakan yang cukup berani. Hijume membawa Dreams terhadap depan langsung dari Sutsujin. Wah, Sehingga itu tidak ada power of retry. Itu berani banget sih, Ol. Karena Berani mereka juga banget. tahu kan, Winter udah nggak ada, Immortal udah nggak ada. Ya udah, Gas aja. SPS bisa segitu gitu loh. Iya langsung kena angkat lagi kan, gak ada penyelamatan, gak ada Matilda juga. Yep. Gak ada efek heal untuk bisa melakukan adanya miskalkulasi. Tapi lo masih coba untuk ditahan tapi di dalam daerah bottom lane. Kembali oksigen tambahan untuk Alter Ego. Alright. Lah, siapa itu coba di bawah-bawah ya? Ya banyak ya. Banyak itu tadi. Oke, diversion lagi yang coba untuk dilakukan. Sementara Arfi, kalau crossbow of tank-nya ini akan menjadi momentum yang bisa diciptakan oleh Alter Ego loh. Karena dia bakal jadi harapan juga dan secara power hero lagi-lagi Hijume dan Dreams yang akan harusnya diwaspadai oleh RRQ. Karena dia konsil lagi nih, Dreamsnya udah siap untuk bisa memberikan inisiasi. Yap. Pakai informasi itu tetap bisa diambil oleh mereka dengan tidak ada Purify lagi di dalam tubuh dari Rins. Walaupun beberapa second lagi juga Purify itu akan kembali. Sementara sekarang cukup adem ayem, cukup meredah. Cukup tenang ya. Oke, karena RRQ juga mereka udah mulai bisa dipunish tadi ya. Terutama dengan adanya serangan-serangan kejut yang bisa diberikan oleh Hijume itu sendiri. Yap. Keadaan kembali netral, belum ada inisiasi lagi dari kedua belah tim. Karena keadaannya sebenarnya udah mulai imbang.
Jadi siapapun yang nantinya bisa menang team fight, ini bakal punya chance lebih besar untuk mengunci kemenangan. Kalau saya jadi ini ya, ahli tafsir wajah. Udah was-was nih semua. Kenapa tafsir aja masnya? Jadi apa tuh? Ahli ekspresi. Ali Express boleh, kenapa? Was-was. Was-was ya. Was-was, oke. Berhasil membanting karena satu player dan Sutsujin yang menjadi korbannya. Keuntungan kali ini untuk Alter Ego walaupun di awal mereka terlalu dihancurkan tapi setidaknya sekarang mereka berhasil membalaskan. Alright, sebuah bounce back dari Alter Ego dengan begitu baiknya. Sutsujin yang lagi-lagi menjadi korban terus-menerus. Tanpa adanya escape, tanpa adanya immune, tanpa adanya juga backupan yang bisa dilakukan, diangkat lagi. Hei, tidak ada lagi Purify. Avatar Guardian, Arfi, Silver Flower-nya pun sudah terlihat di dalam area tadi, di mana dia menyelamatkan diri dengan distance yang dia miliki. Namun sekarang pertama mereka berada terjadi Dino dan Dakwon dan Didok kembali menjadi korban. Walaupun Nino menukarkan nyawanya ya, dengan adanya Idok 1 tukar 1. Sutsujin bentar lagi juga bakal spawn, tapi Arfi nih udah mulai menjadi sebuah PR tersendiri untuk RRQ dan apa yang sudah mereka bangun dengan keunggulan yang begitu banyak. Ini Alter Ego justru yang lagi memegang kendali nih perlahan-lahan. Dan Rene-nya udah mulai susah ditangkap. Itu dia. Sekarang Lord sudah muncul. Oke, karena nggak ada sisi pasti sih. Ini sisinya cuma Idok doang untuk bisa menghentikan Rene. Dan mereka bisa mempercepat ke arah Lord ini. Meski mungkin nanti dari RRQ akan full team kembali. Kepada berbeda, Rins ketahuan posisinya. Hijume mencoba untuk bisa memberikan sebuah tindakan perlindungan. Tapi sekarang daerah menjadi orang terdepan. Ada Winter kalau dan langsung dikeluarkan. Dan Dream menjadi korban dan Rin menjadi korban pula. Bahkan Sutsujin mendapatkan Lordnya. Kembali momentum didapatkan. Dairen, wow, diversion. Dan ini dia diversion. Toynya bisa akan selamat tidak. Dan Arfi masih berhasil mundur kembali. Oke, ada Idok mencoba untuk bisa menyelamatkan diri. Arfi mencoba untuk bisa maju ke area terdepan tapi Lord sudah hadir. Tapi setidaknya Alter Ego bisa mendapatkan pertukaran terhadap sang bot laner dari RRQ yang akhirnya ngebuat Lordnya akan semakin sulit untuk bisa dikawal. Hanya ada 3 player tapi bisa dibilang ini adalah petarung yang bisa dimanfaatkan oleh RRQ. Walaupun petarung tapi gak ada damage tentunya. Sehingga kali ini Lord pun masih bisa ditahan setengah map perjalanan yang sudah dilalui juga. Cukup berani tadi Arfi ya. Salah langkah sedikit, wah. Ini benar-benar kayaknya semua deg-degan ya. Karena satu kesempatan untuk Alter Ego bisa memperpanjang nafasnya. Buset langsung aja Winter Crown dikeluarkan pula kemana lagi arah pergi Hijume. Tertangkap basah. Benar-benar langsung kena seruduk ya. Kena seruduk. Kena seruduk dan Hijume menghilang. Masih lama untuk menunggu ke arah netral objektif Lord yang berikutnya. Sehingga RRQ mereka akan coba mengandangi dulu pemain-pemain dari Alter Ego. Menghabisi semua sumber daya jungle yang ada. Wave minion juga bakal coba untuk langsung dihabisin. Begitupun dengan adanya poke damage yang terus-terusan bisa dilakukan oleh Rins. Tinggal gimana caranya mereka bisa mengkombinasikan. Karena secara ekspektasi, ada Reward Manipulation, ada Zaman Force, Avatar of Guardian. Itu kombinasi yang cukup indah sih, yang ada di benakku. Dan pada akhirnya ada satu base turret yang berhasil dibongkar di menit 18. Menit 18. Iya, itu lama ya. Lama. Dan RRQ mereka nggak mau mengulangi kesalahan yang sama. Mereka memilih untuk mundur dulu, tarik lagi, bermain secara disiplin. Dan Alter Ego, kembali mereka harus mencari celah-celah momentum untuk bisa melakukan diversion seperti ini. Oke, akan pindah ke arah mana, tapi Sutsujin tetap basah. Ada Winter Crown, dapatkan sekarang dengan Avatar Guardian. Tapi Idoknya menjadi orang terdepan, berhasil mengusir dan sekarang Idok. Ada Winter Crown tidak berbunyi, udah berhasil dikeluarkan pula. Tapi Idoknya berhasil dihasilkan dan Rine untuk kali ini pun berhasil langsung dilenyapkan dengan sangat cepat dan Sutsujin. Lejap seketika pula, tapi tidak ada Arfi. Hanya ada Hijume dan juga Dido. Bisakah mereka langsung menghabiskan dan selesai. Dan wipeout diciptakan oleh RRQ. Dan harusnya satu wave minion di arah tengah akan membawa mereka menuju kemenangan. Oke, jadi untuk sekarang kita bisa menyebutkan welcome to final upper bracket to Rex Regum Keon. Menyusul Onyx ke upper bracket final. Apakah ini eranya kebangkitan para raja? Menghadapi Raja Langit, Raja dari segala raja, sudah kembali merebut tahtanya. Satu langkah lebih dekat menjadi perwakilan MPL Indonesia di MSC. Wow. Permainan begitu gemilang diperlihatkan oleh kedua tim ini.
Alter Ego mereka dihajar habis-habisan di awal, tapi mereka bisa bounce back sedikit. Tapi pada akhirnya semangat dari para Kingdom yang ada di luar sana. Luar biasa buat para Kingdom pula di hari ini. Betul. Tapi Alter James juga luar biasa. Alter James. Mereka harus lebih ekstra lagi untuk mendukung jalur lower bracket. Karena besok adalah